Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bencana alam longsor dan banjir melanda 2 kecamatan di Kabupaten Pindrang. Material longsor menimbun rumah warga. Ratusan pengungsi dari berbagai negara terlibat kericuhan dengan polisi di Kota Makassar. Suku Kajang, kelompok masyarakat di Bulukumba yang masih memegang teguh adat tradisional dan mencintai alam. Jelang pemilihan Kepala Daerah 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Goa melaksanakan sosialisasi syarat dukungan calon perseorangan dan jalur partai politik. Cabub dan Cawabub yang bertarung harus mengantongi 20% untuk jalur politik. Berbagai tahapan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Goa dalam pendaftaran calon bupati dan wakil bupati yang akan maju pada pemilihan kepala daerah serentak 27 November 2024 mendatang. Terdapat 2 jalur yang dibuka dalam kontestasi sebagai calon bupati dan wakil bupati Goa, yakni jalur perseorangan dan jalur partai politik. Untuk jalur perseorangan, bakal calon bupati dan wakil bupati wajib mengumpulkan minimal 42.122 KTP elektronik. Sedangkan untuk jalur partai politik, wajib mengantongi 20% suara kursi di parlemen, yaitu 9 kursi. Jalur partai politik ini sebagai informasi awal itu kita masih tetap mengacu di perolehan kursi dan perolehan kursi di pemilihan terakhir, yaitu pemilu tahun 2024 yang sudah kami tetapkan. Berapa itu? Itu dari total 45 kursi yang telah ditetapkan itu 20%. Jadi berapa 20%? Berapa 20%? Itu sebanyak 9 kursi. 9 kursi harus. 9 kursi. Sejumlah calon diprediksi akan bertarung di Pilkada Goa, di antaranya Husniah Telendrang, Dharma Wangsyah Muin, Abdul Rauf Malanggani, dan Amir Uskara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Ratusan umat Katolik mengikuti misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katedral Makassar Kamis kemarin. Kenaikan Yesus Kristus merupakan peristiwa yang terjadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus. Ratusan umat Katolik mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katedral Jalan Kajaula Lido, Makassar pada Kamis lalu. Misa dipimpin Pastor Andreas Rusdin Ugiwan. Jalannya misa berlangsung penuh hikmat dan sederhana. Pastor Andreas Rusdin Ugiwan menjelaskan merayakan kenaikan Yesus Kristus setelah 40 hari bangkit. Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus itu kami rayakan 40 hari setelah Hari Raya Kebangkitannya. Dan dengan kata naik ke surga sebenarnya mau diungkapkan bahwa Allah Putra dimuliakan dan kembali kepada Sang Allah Bapa, jadi kembali kepada kemuliaannya di surga. Dan di sisi lain bahwa kenaikannya ke surga itu juga sekaligus menjadi tanda bagi kami yang percaya padanya bahwa suatu saat nanti kami pun akan berangkat bersama dengan Dia dan juga boleh masuk dalam kemuliaan abadi di surga bersama dengan Yesus. Gereja Katedral Makassar menggelar ibadah misa kenaikan Yesus Kristus sebanyak 3 kali, dimulai pagi, siang, dan sore hari. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Berpakaian dengan warna hitam setiap hari, itulah yang tampak jika kita berkunjung ke Desa Tanah Toa di Kabupaten Bulukumba. Apa saja keunikan suku Kajang yang tinggal di sana selain warna pakaiannya? Nah, berikut informasi selengkapnya. Semua
Semua warga di desa ini memakai pakaian berwarna hitam setiap harinya. Begitulah ciri khas dari suku Kajang yang ada di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Suku Kajang merupakan suku yang masih kental dengan budaya dan adatnya. Suku ini populer karena masih memegang teguh adat tradisional. Suku Kajang terbagi menjadi dua, yaitu Kajang Dalam dan Kajang Luar. Untuk wilayah Kajang Dalam memang tidak semua orang bisa masuk. Warga pun masih hidup sangat tradisional tanpa ada pengaruh modernisasi listrik dan kendaraan bermotor. Namun untuk wilayah Kajang Luar, warganya sudah mulai hidup berdampingan dengan modernisasi dan terbuka pada warga luar yang ingin berkunjung, mempelajari, serta menikmati kawasan Desa Tanah Toa ini. Kali ini saya akan ajak Anda untuk berkeliling dan berkenalan dengan warga suku Kajang. Sebelumnya, saya harus memakai kain ini terlebih dahulu. Wisatawan boleh masuk di daerah suku Kajang ini, tetapi harus memenuhi aturan seperti harus memakai baju hitam atau bisa memakai sarung khas ini. Kemudian tidak boleh menggunakan alas kaki. Nah, untuk yang membawa handphone boleh di mode senyap atau di silent, dan juga kalau untuk merekam, nah tidak boleh sampai masuk ke Kajang bagian dalamnya, hanya di batas sampai yang ditentukan. Masuk kawasan ini, kita langsung bisa merasakan kawasan hutan yang masih alami, alam yang masih asri, dan hutan yang masih terjaga. Oke, jadi di sini suku Kajang itu sudah lama berdiri, jauh sebelum ada kerajaan di Nusantara ini. Keberadaan masyarakat adat Kajang atau suku Kajang itu sudah ada, dan pimpinan tertingginya itu adalah Ammatoa. Sehingga di sini tanahnya namanya Tanah Toa, tanah yang tertua. Jadi kalau khusus di wilayah kami itu di Desa Tanah Toa, warga kami itu yang masuk sebagai masyarakat adat Kajang itu kurang lebih 5.000 masyarakat adat Kajang ini. Kita ketahui bahwa diidentik dengan hitam dan putih. Hitam dan putih ini artinya menyatu dengan alam, bahwa kita diciptakan di muka bumi ini pernah di rahim ibu penuh dengan kegelapan, sehingga ambil identik di situ. Tanah ini ibaratnya dialah sebagai ibu kita. Jadi untuk bersentuhan dengan ibu kita itu tidak ada pembatas. Kemudian banyak juga fungsinya. Kita tetap bagaimana mendorong masyarakat itu melestarikan budaya ini. Namun di sini kita tidak ada batasan ke generasi, ke anak-anak untuk mengenyang pendidikan di luar ataupun mau merantau keluar. Kalau kita berkeliling ke rumah-rumah di daerah suku Kajang sini, pasti Anda menemukan banyak perempuan-perempuan di depan rumah maupun di bawah rumah panggung untuk menenun. Yang mereka buat nantinya hasilnya seperti ini. Tak hanya menenun, saya juga menemukan aktivitas pemintalan benang secara tradisional yang tampak dilakukan oleh seorang perempuan untuk pembuatan baju khas suku Kajang.
Meskipun sebagian warga dari suku Kajang kini telah mempelajari berbagai macam ilmu di luar sana dan mengikuti modernisasi, tapi ketika mereka kembali ke Tanah Toa tempat suku Kajang ini berada, mereka kembali mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan. Afrin Meriana, Sony Harun melaporkan dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.